Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kuota Kuo, channel dimana kita akan bahas karakter favorit kalian semua. Dan di video hari ini, Minkuo bakalan bahas karakter yang jadi sumber segala kekacauan di anime Demon Slayer. Yes, bener banget, siapa lagi kalau bukan Kibutsuji Muzan, sang raja iblis yang terkenal dengan gayanya yang nyentrik dan rapi. Tapi jangan salah, di balik topi fedora itu ada kisah kelam dan perkembangan karakter yang menarik banget nih. Yuk kita bongkar satu-satu perjalanan hidup sang Raja Iblis. Nah, sebelum jadi Raja Iblis, Muzan adalah manusia biasa yang hidup sekitar beberapa ribu tahun yang lalu nih. Kalau nggak salah sekitar 1000 tahun yang lalu. Tapi hidupnya nggak pernah benar-benar biasa karena dia lahir dengan kondisi fisik yang sangat lemah. Bahkan dokter bilang dia nggak akan bisa hidup lama. Kebayang dong gimana stres dan tertekannya jadi Muzan muda yang merasa ajalnya udah ada di depan mata. Untuk menyelamatkan nyawanya, seorang dokter memberikan obat eksperimen berbahan bunga spider lily. Hasilnya, bukannya sembuh sih, Muzan malah makin frustasi karena efek obat itu lambat banget. Hingga akhirnya dia kehilangan kesabaran dan membunuh dokter sebelum efek obatnya bekerja. Muzan itu tipe-tipe penjahat yang main buru-buru tanpa pikir panjang deh. Tapi setelah dokternya mati, efek obat itu mulai kelihatan. Seriusan, Muzan mendapatkan tubuh yang kuat, hidup abadi, dan ya, dia jadi iblis pertama. Tapi ada satu kelemahan besar, yaitu dia nggak bisa kena sinar matahari. Jadi hidupnya yang abadi malah dipenuhi obsesi mencari cara buat mengatasi kelemahannya ini. Ya bener banget, dia nggak bisa kena sinar matahari. Setelah jadi iblis, Muzan ini beneran nggak main-main kejamnya. Dia menciptakan lebih banyak iblis dengan darahnya sendiri dan menjadikannya semacam ayah dari semua iblis. Tapi jangan salah loh, dia ini bukan tipe pemimpin yang sayang anak buah. Muzan ini bos yang super banget demanding dan gak segan-segan membunuh kalau bawahannya gagal. Bayangin aja deh kalau Muzan jadi atasan di kantor, baru telat satu laporan aja pasti langsung dipecat. Atau yang lebih parah, langsung dimakan. Kekejaman Muzan ini bukan cuma soal fisik, tapi juga soal mental. Dia tuh manipulatif banget loh. Bahkan para iblis bulan atas yang super kuat pun ketakutan setengah mati nih kalau ketemu dia. Ini ngasih kita gambaran betapa besar kontrol dan superioritas Muzan terhadap dunia iblis. Ya, meskipun dia kelihatan kuat dan gak terkalahkan, Muzan punya kelemahan besar. Dia punya ketakutan. Khususnya pada satu orang, yaitu Yorichi Sukuguni, pendekar pedang pertama yang berhasil melukai Muzan dengan teknik pernapasan matahari. Luka itu nggak pernah sembuh dan bikin Muzan jadi paranoid selama berabad-abad. Sejak saat itu, Muzan selalu berusaha menghancurkan apapun yang berhubungan dengan pernapasan matahari, termasuk keluarga Kamado. Dan inilah yang jadi inti dari konflik di anime Demon Slayer. Kalau karakter Muzan sendiri sih sebenarnya cukup kompleks ya. Di satu sisi dia adalah simbol kejahatan murni, yang egois, kejam, dan nggak peduli sama orang lain. Tapi di sisi lain, dia juga produk dari trauma dan rasa takut yang terus menghantuinya. Dia takut pada kematian, takut pada matahari, dan takut kehilangan kontrol. Ini nih yang bikin Muzan jadi karakter yang tragis banget. Dia punya segalanya, kekuatan, keabadian, kekuasaan, tapi hidupnya nggak pernah benar-benar damai karena dia terus-terusan dikejar oleh rasa takut. Di pertarungan terakhir nih, Minguo jadi kasih spoiler, kita bisa lihat sisi lain dari Muzan. Dia bukan cuma raja iblis yang tak terkalahkan, tapi juga seorang individu yang penuh amarah dan frustasi. Saat di pojokan, dia berubah menjadi monster besar yang buruk rupa dan gak peduli lagi sama martabatnya. Itu bukti bahwa di dalam hatinya Muzan cuma mau satu hal, yaitu bertahan hidup apapun caranya. Dan pada akhirnya, meskipun dia punya kekuatan yang luar biasa besar, dia kalah karena kerjasama para pemburu iblis dan dedikasi generasi mereka untuk menghancurkannya. Ini tuh ngingetin kita bahwa kesombongan dan ego besar gak pernah menang melawan solidaritas. Dari perjalanan hidup Muzan, ini tuh bener-bener ngasih banyak pelajaran buat kita loh. Kita bisa tahu bahwa kekuatan dan keabadian itu nggak ada artinya kalau hidup cuma dipenuhi oleh rasa takut. Lalu obsesi berlebihan pada kesempurnaan juga malah bikin kita kehilangan banyak hal yang berharga. Dan yang terakhir, nggak peduli seberapa kuat kamu, kerjasama dan ketekunan selalu jadi senjata paling ampuh. Jadi itulah dia pembahasan perkembangan karakter Kibutsuji Muzan, sang raja iblis yang kompleks dan penuh tragedi. Kalau kalian punya pendapat soal Muzan, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Minkuo. Teman-teman juga bisa request di kolom komentar karakter siapa yang bakalan kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!